Oke, langsung ke Mas Hekal. Mas Hekal, bagaimana menyikapi ini agar tidak berlarut-larut berlama-lama, karena ini akan berdampak kepada popularitas dari pemerintahan juga, terutama ya Pak Prabowo Subianto sendiri. Baik, jadi pertama mungkin saya harus sampaikan ya, harusnya sih insya Allah rakyat mendukung ini, karena eh, selama ini kita ini kan sering ngadepin situasi setiap tahun di DPR ini suka jadi omongan, ini APBN-nya copy paste terus ini, cuman ditambahin berapa persen, tambahin berapa persen. Nah, kalau hari ini Pak Prabowo benar-benar berharap dengan pemangkasan ini, kalaupun ini kita harus buat program-program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Jadi ini kan bagian dari apa yang beliau sudah kampanyekan, sekarang sedang dieksekusi. Nah, rakyat sudah memilih beliau, bahkan tingkat kepercayaannya setelah 100 hari malah sangat tinggi. Jadi mudah-mudahan beliau tidak akan mengecewakan. Kalau bicara kapan cepat atau tidaknya ini, memang hari ini kan pemangkasan 306 ini baru disampaikan ke masing-masing kementerian, dan masing-masing kementerian harus melapor ke DPR untuk minta persetujuan di masing-masing komisi. Itu tanggal 14 rencananya udah harus selesai. Jadi minggu depan ini DPR ini sibuk ini temuin semua mitra-mitranya untuk membahas pemangkasan ini. Dengan adanya pemangkasan itu angkanya menjadi pasti. Berapa sih yang didapat? Nah, itu baru bisa didistribusikan ulang oleh pemerintah. Dalam hal ini kita juga sudah bicara dengan timnya Pak Prabowo. Kita juga berharap itu bisa dilakukan secepat mungkin supaya tidak ada kebolongan yang cukup berkepanjangan. Takut itu mengganggu perputaran uang di masyarakat dan di perekonomian. Tapi kan bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh rakyat juga udah lihat dalam 100 hari pertama ini udah banyak sekali yang dilakukan Pak Prabowo. Pak Prabowo orangnya kan nggak banyak ngoceh dulu terus baru kerja belakangan. Beliau banyak kerja dulu, terus ya ambil contoh lah, kita aja sebagai kader Gerindra, waktu beliau dilantik tiba-tiba ada mobil kenegaraan baru, mobil kepresidenan baru, kita aja nggak ngerti. Nah, terus action, beliau ini seringnya action gitu kan. Baru Pak Menlu dikirim berangkat suruh daftar ke BRICS. Nah, begitu-begitu, memang buat sebagian rakyat kelihatannya agak mengagetkan gitu kan. Tapi pada saat kayak kemarin saya baru ada diskusi juga, sebetulnya semua yang beliau lakukan masih sejalan dengan asta citanya beliau, masih sejalan dengan 17 program prioritasnya, dengan 8 program quick wins-nya. Jadi sebenarnya kalau kita pelajari itu dengan benar, yang dia lakukan, yang Pak Presiden lakukan, semuanya sejalan, sebenarnya nggak ada yang kaget-kagetan. Nah, hari ini kita tahu lah kalau ada perubahan yang signifikan seperti ini, apalagi di urusan pembelanjaan rutin, ya mungkin ada yang tidak happy, tapi insya Allah kedepannya harusnya rakyat happy, karena semua uang ini mau dialihkan untuk kepentingan rakyat. Harusnya rakyat happy ya, Mas Hekal ya. Tapi mungkin Mas Tauhid bisa ngejelasin. Tadi ada disebutkan soal distribusi ulang. Nah, sejauh mana pemerintah ini bisa menjamin tadi masyarakat akan happy, pelayanan publik tidak terganggu, daya beli masyarakat tidak anjlok? Ya, saya kira begini, soal distribusi ulang tentu akan ada perbedaan ya. Karena kan visi misi presiden sebelumnya dengan sekarang ini berbeda begitu. Tentu tidak akan sama begitu ya. Agar happy tentu saja ya tadi saya kira kuncinya adalah bagaimana agar program-program tadi saya disebutkan 17 itu benar-benar memang mendapatkan prioritas yang paling besar lah dibandingkan yang lain. Tentu yang tidak happy adalah yang selama ini mungkin adalah selama ini sudah kebiasaan ya menerima anggaran cukup besar misalnya PU dan sebagainya. Nah, agar memang katakanlah ini memiliki dampak maksimal, tentu adalah bagaimana agar uang ini sebesar mungkin kembalikan ke masyarakat, misalnya untuk sektor atau industri yang menyerap tenaga kerja, UMKM dan sebagainya, sehingga putaran dari realokasi anggaran benar-benar dirasakan oleh masyarakat ya. Mungkin ya dalam tahap ini ASN yang akan terdampak saya kira begitu ya, karena kan ada perubahan cara kerja dan sebagainya. Jangan-jangan ada efisiensi juga nih tenaga pembantu operasional di kantor-kantor kayak OB, cleaning service. Pasti akan terdampak ya, karena kan ada efisiensi tadi, katakanlah kantor yang biasanya mungkin sampai malam, sekarang jam 5 sudah selesai. Mungkin yang tadinya 3 shift misalnya menjadi 2 shift. Yang tadinya ada OB yang bertugas pada malam hari, jadi tidak ada jangan. Ya, bisa jadi seperti itu. Saya kira, tapi ini kan harus juga dibicarakan secara internal pada kementerian lembaga ya. Walaupun mungkin sebagian tenaga kerja ini paruh waktu, dan ini saya kira harus dibicarakan. Saya minta jaminannya wakil rakyat dulu kalau gitu ya. Mas Hekal, akankah ada multiplier efek atau efek domino
Sebagaimana tadi kita menyebutkan hal yang terkecil sekalipun, misalnya penghematan di kementerian malam hari tidak ada aktivitas. Artinya akan ada pemangkasan-pemangkasan yang terjadi. Singkat saja, Mas Haikal. Nah, begini, rakyat kita ada 270 juta orang ya. Nah, yang Bapak maksudkan itu ada berapa orang sih? Itu kalau kita bicara total pegawai negeri dari ini paling juga hitungannya di bawah 5 juta ya. Termasuk pensiunannya segala paling ada berapa juta lagi. Jadi yang kita mau fokuskan ini tentu yang 270 juta orang yang harus jadi beban negara untuk bisa mensejahterakan gitu kan. Nah, memang nggak akan semua, pasti ada orang yang merasakan, oh tadi saya dapat uang lembur lebih, sekarang jadi nggak ada uang lembur lebih. Tapi secara keseluruhan kalau kita bicara nasional kan kita harus bicara keseluruhan. Kita mau jauh lebih banyak orang yang merasakan benefit. Nah, untuk yang kecil-kecil ini kan kita bisa carikan nanti solusinya. Misalnya kegiatannya harus kita artinya bikin tidak kegiatan dilupakan baru ya, Mas gitu Haikal, ya. ya? Insya Allah kita nggak lupakan, tapi yang jelas kita prioritaskan adalah rakyat Indonesia ini. Ya, oke. Mas Nyarwi, Ya, saya lihat susah untuk membuat semua happy. ya itu otomatis ya. Tetapi Pak Prabowo ini kan kalau kita lihat tipe pemimpin populis juga. Yang dilihat yang ditawarkan bukan hanya program. Makan bergizi gratis itu kan program populis. Artinya jangkauannya luas. Cek kesehatan gratis juga demikian. Yang di atas cita itu dan di quick win. Tetapi memang tantangannya adalah bagaimana imbas dari realokasi dan seterusnya. Itu misalnya kan yang nyata ya, pasti ada layoff misalnya, contoh ya. Nah, hal yang seperti ini mungkin jumlahnya sedikit, saya setuju dengan Mas Haikal, tapi dari sisi persentase. Tapi dari sisi isu, itu kan biasanya akan ramai yang seperti Gorengannya luar biasa ini. Ya, maksud saya ini. Itu tenaga kerjanya berkurang. Ya. Nah, biasanya kan ngopi-ngopi di hotel mewah, misalnya kan okupansi hotelnya juga turun misalnya ya. kan. Tapi memang pasti akan ada dampak ke sana. Tapi balik lagi ya, Pak Prabowo ini saya lihat juga pemimpin yang konsisten populis ya. Artinya memang kemudian yang diminta kencangkan ikat pinggang ini kelas menengah dan elit ya. Tapi elit bukan elit yang atas tentunya saya lihat ya. Karena kan kalau kita lihat kondisi yang seperti ini tentu ini tantangan kedepannya ya. Bagaimana misalnya memastikan tadi saya setuju dengan Mas Tauhid program-program realokasi itu ya, misalnya contoh tadi dari PU dikurangi kemudian fokusnya ke SDM itu punya impact ya yang lebih besar ya, impact kepada misalnya kesejahteraan secara luas, keterlibatan UMKM dan seterusnya ya, peluang-peluang misalnya keterlibatan buka lapangan kerja, ekonomi bergerak dan seterusnya. Nah, ini yang menjadikan retorika populisme Pak Prabowo itu lebih bermakna. Kenapa? Karena masyarakat akan merasakan dan apa yang disampaikan Mas Haikal itu tuh akan jadi kenyataan gitu loh. Dampaknya akan lebih luas gitu ke masyarakat kita. Oke. Soal 800, Mas Tauhid terakhir. Ya. 800 hutang yang harus dibayar. Singkat saja, Mas. Kalau saya lihat yang 800 sih nggak terganggu begitu ya. Tetap dibayar pemerintah. Itu prioritas lah gitu. Prioritas tetap karena itu kan kewajiban kita kepada kreditur ya. Baik yang di dalam negeri paling besar maupun luar. Kalau itu tidak terganggu Sudah dari ada uangnya sendiri berarti ya. Menurut saya sudah dialokasikan, perencanaan sudah kan sampai setahun ini ya. Kalau kita lihat kan 800 itu kan pembiayaan utang dan ada tambahan yang baru ya. Tetapi memang ini sudah plain nggak diganggu gugat saya kira gitu. Saya membayangkan kalau ambil setengahnya aja, makan bergizi gratis selesai itu masalah. Oh, lebih. Nggak, makanya kalau ambil setengahnya aja gitu ya. Baik, terima kasih Mas Nyarwi.